langsung demo. Beneran ada asing ini. Asing, George Soros. Soros. Berarti hari ini kita akan main apa? Anda asing. Ya, kita akan main soal demonstrasi besar yang melanda ibu kota Jakarta, ya kan? Ibu kotanya kan masih Jakarta ya, Masih. pindah ke IKN, Ya. gitu kan. Dan itu banyak sekali ya ceritanya yang muncul gitu, dan juga nanti akan dijelaskan oleh Erwan bagian yang paling sensitifnya. Iya, dan tentunya di daerah lain demonya juga, Mak. Ya, paling tidak ada 3 demo besar ya pada Agustus Kelabu gitu kan kita menyebutnya, dan di situ ada tanggal 25, 28 dan 29 Agustus ya, dan ada berbagai perbedaan karakter pada demonstrasi itu, dan itu nanti akan kita jelasin ya soal itu. Dan yang pasti ya, kita menangkap bahwa demonstrasi ini tuntutannya real, ya kan? Ada kemuakan dari publik terhadap kelakuan para elit gitu loh, elit politik, baik yang di eksekutif juga kemudian di legislatif. Gitu. Ya Pram, jadi selain kemuakan atau kemarahan publik terhadap elit politik kita gitu, demonstrasi yang terjadi pada Agustus Kelabu ini juga dipicu oleh bagaimana aparat kepolisian ya mencoba untuk merespons unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Ada represivitas, ada intimidasi, ada kekerasan, dan kemudian puncaknya adalah kematian dari Afan Kurniawan, gitu ya, pengemudi ojek online di Jakarta. Itu yang kemudian menjadi semacam kita bisa menyebutnya bahan bakar ya terhadap aksi yang lebih luas dan lebih besar yang kemudian memuncak pada demo-demo di akhir Agustus ini gitu. Dan kalau berbicara polisi yang ada di dalam kendaraan rantis Brimob yang melindas Afan, sekarang kan sudah di sidang etik, Pram. Nah, dan satu di antaranya yaitu Kompol Kosmas sudah diberhentikan dari polisi kan. Dan dia ada di dalam kendaraan rantis itu. Awalnya kan dia dari luar tuh. Iya, dia ada di luar. Lalu kemudian masuk di SPBU karena melihat suasananya itu berbahaya. Karena ada informasi yang diperoleh Kosmas itu bahwa SPBU akan dibakar. Betul. Nah, itu sehingga dia masuk, lalu kemudian memerintahkan untuk menembakkan gas air mata. Dan dia melaju terus ya. Betul. Karena juga informasi yang kami dapatkan sempat juga dia itu diminta mundur. Tapi persoalannya informasi itu tidak sampai karena HT-nya mati gitu ya. Mungkin karena dia sudah cukup lama ya berada di lokasi demonstrasi itu. Gitu. Nah, kami juga mendapatkan informasi bahwa malam itu sebenarnya ada upaya tuh untuk menghimpun crowd gitu ya, atau kerumunan gitu, dan terutama itu dari ojek online. Nah, di situ mengarahnya di daerah sekitar Pejompongan gitu. Dan baru kemudian besoknya Presiden Prabowo menyampaikan sikapnya. Iya, sebetulnya Presiden Prabowo menyampaikan sikap itu telat. Karena Prabowo itu baru terinfo secara detail situasi kondisi di lapangan, betapa hiruk pikuknya lapangan itu di Jumat pagi. Jadi ada upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan, dari orang-orang di sekitarnya, dan juga beberapa menteri di kabinet itu diminta untuk tidak menyampaikan statement sampai di Jumat sore, sampai Jumat malam. Bahkan ada satu menteri yang handphonenya nonaktif dan baru bisa dihubungi sampai Jumat malam gitu. Upaya mengisolasi itu yang gue dengar gagal karena kasus kematian atau tewasnya Afan. Karena kemudian itu yang membuat gelombang demonstrasi semakin membesar, dan upaya atau strategi untuk mengisolasi Prabowo dari informasi-informasi mengenai kerumunan demonstrasi yang terjadi di Jakarta itu gagal karena desakan untuk pemerintah bersikap, Prabowo berbicara itu semakin kencang. Karena itulah kemudian Prabowo memberikan statement. Dan setelah Prabowo mengeluarkan statement ke publik, dia takziah ke rumahnya Afan. Iya, kebetulan reporter Tempo itu Adil Alasan itu juga sempat ketemu tuh papasan dengan rombongannya Prabowo. Bersirobok lah ya. Ketika mereka mau pulang gitu. Di situ tuh ada Panglima TNI, terus ada Menhan, Safri Samsudin gitu. Terus ada juga Teddy gitu ya. Teddy Indra Wijaya maksudnya. Dan kemudian kami mencari informasi lebih dalam lagi,
Ya memang pemerintah sudah memberikan berbagai pemberian untuk keluarganya Afan ya, seperti rumah, terus pekerjaan. Nah ada juga bingkisan, gepokan duit tebal. Berapa tuh? Nilainya 200 juta rupiah. Itu sudah ada di laporan majalah Tempo juga. Ya, tapi meskipun ada beberapa peristiwa termasuk Prabowo Taksiah, lalu statementnya Prabowo yang disampaikan soal demo itu, kemarahan massa itu masih muncul di berbagai titik, terutama di daerah ya. Ya, akhirnya itu menjadi kemarahan publik ya, bukan kemarahan massa ya. Betul, itu kemarahan publik. Karena publik selama ini juga sudah banyak memendam kekecewaan terhadap pemerintahan Prabowo kan. Dan yang paling penting adalah sensitivitas terhadap situasi yang terjadi di masyarakat sih, Pak. Ya. Di tengah situasi ekonomi yang sulit gitu kan, harga-harga bahan pokok juga naik gitu, tapi perilaku atau tingkah laku elit itu tidak mencerminkan bagaimana situasi di masyarakat. Itu yang kemudian memicu kemarahan publik. Betul. Ya tadi Cica sudah menyebutkan juga soal kerusuhan dan juga kemudian ada penjarahan ya. Kita tahu ya. Dan di situ tim investigasi Tempo itu juga sudah bergerak tuh, ya mengumpulkan berbagai macam video ya, Kang ya. Ya jadi Pram, kita juga sama-sama lah ya bergerak untuk mengumpulkan kesaksian dan juga bukti-bukti video CCTV ya yang tersisa lah ya, yang bisa kita kumpulkan dari lapangan gitu. Dan kita dibantu oleh tim Media Lab di Tempo, Krishna dan tim, untuk mengevaluasi dan menganalisis sebenarnya bagaimana pola-pola yang kita temukan dalam aksi perusakan fasilitas saat demonstrasi dan juga penjarahan ke rumah anggota DPR dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Dan temuan kita ini memang kita cocokkan sebenarnya dengan investigasi yang dilakukan oleh lembaga negara juga. Gitu. Nah, salah satunya ada seorang narasumber dari lembaga negara yang bercerita bahwa identifikasi terhadap massa yang menjarah. Oh, yang soal pelakunya ya. Jadi kami menemukan bahwa aktor di lapangan ya, salah satunya itu adalah mereka yang mengenakan hoodie putih. Ya juga dengan masker putih. Putih-putih. Kayak siapa tuh, Wan? Bapak Aing kali ya. Tapi kan nggak pakai hoodie putih, Pram. Coba untuk meredakan demonstrasi gitu ya. Dan memang cocok, Pram. Jadi informasi dari sumber lu itu kita coba cocokkan dengan temuan-temuan footage atau cuplikan-cuplikan CCTV maupun rekaman-rekaman yang bisa kita ambil, kita crawling dari data-data dan juga kita pakai OSIN gitu. Iya, OSIN itu adalah Open Source Intelligence ya, semacam teknik untuk investigasi salah satunya yang dilakukan oleh Krishna ya. Gitu. Iya. Dan temuan itu kemudian coba kita share juga ke pemirsa Bocor Halus Politik nih, Pram. Misalnya dalam video di rumah atau di dekat rumah Sahroni sebelum penjarahan. Ahmad Sahroni ya. Ahmad Sahroni, politikus Partai Nasdem di Tanjung Priok. Di situ kita menemukan persis ada massa yang mengenakan atau berciri-cirikan mengenakan hoodie putih gitu. Dan dia ada di barisan paling depan memang, Pram. Itu satu. Kemudian massa yang atau ciri-ciri yang sama kita juga temukan dalam video footage di rumah Sri Mulyani di Bintaro, di rumah Menteri Keuangan gitu. Jadi ada hoodie putih juga yang ada di posisi depan gitu. Memang dalam video Sri Mulyani ini agak kurang jelas karena dia diambil dari posisi belakang. Tapi sangat kelihatan bahwa ada massa di depan yang mengenakan hoodie putih. Yang belum bisa kita pastikan adalah apakah dua orang ini sama atau orang yang sama di rumah Sahroni dan juga di rumah Sri Mulyani. Dan di Pejombongan juga, Kang, informasi dari salah satu narasumber di lembaga negara ya. Itu juga ada yang mengenakan pakaian hoodie putih di Pejombongan di peristiwa apa nih? Nah, apakah di Pejombongan juga terkait dengan yang di Priok ataupun di Sri Mulyani? Nah, kita juga belum bisa menyimpulkan di sana. Tapi ada pola lain juga, Kang. Jadi di beberapa titik, salah satu di halte ya, yang kita lihat dan kita dapat CCTV-nya itu pelaku itu merusak dulu CCTV-nya. Jadi ada di satu halte di Senen ya, waktu itu yang kita lihat ya, itu ada satu orang yang dia nunduk
Terus ada satu orang lain yang kemudian meloncat gitu, loncat terus langsung melempar CCTV-nya gitu. Jadi dia naik di punggung temannya itu lalu melempar merusak CCTV-nya dan langsung mati. Ya, itu langsung tahu ya dia posisinya ada di mana ya. Betul. Artinya mereka sudah survei dulu dong sebelumnya kalau begitu. Sudah memetakan di mana poin-poin atau titik-titik CCTV atau pemantauan itu. Iya. Dan di CCTV yang kita lihat itu, Kang, ada satu orang juga yang berusaha untuk memecah kerumunan gitu, memecah konsentrasi waktu itu ya orang-orang gitu. Dan setelah merusak CCTV, mereka melemparkan batu ke halte salah satunya yang di Senen. Ini cerita dari saksi, Pram. Jadi dilemparlah batu-batu itu, lalu kemudian di situ ada minimarket, Pram, dan juga ada toko roti. Itu dijarah habis. Ada yang bawa karung, menurut pengakuan dari saksi ya. Ada yang bawa tas dan lain-lain, itu dijarah. Lalu kemudian dilempar dengan bom molotov. Ya, ini terbakar. Itu polanya ya. Ya, ini memang hasil runutan kami ya. Jadi kami merunut kembali tuh peristiwanya, selain bukan hanya mengumpulkan CCTV tapi juga meminta keterangan dari saksi mata yang melihat langsung gitu ya. Nih Erwan, Daniel tuh dari pagi sampai sore tuh ngubek-ngubek rumah tetangga, cari CCTV dan lain-lain gitu. Temuan lain, Pram, adalah peristiwa perusakan fasilitas umum yang menjadi hotspot demonstrasi gitu. Nah, ini lagi-lagi kami mengumpulkan footage atau rekaman-rekaman yang diambil dari media sosial maupun kita cocokkan juga dengan CCTV. Itu misalnya menemukan pola bahwa perusakan yang terjadi di fasilitas umum seperti halte itu dimulai sekitar di atas jam 9 atau setengah 10 malam. Itu kita cocokkan dengan time code yang ada di CCTV dan juga potongan-potongan video yang diambil oleh warga atau netizen gitu kan. Nah, dari situ kita juga kemudian menemukan bahwa api atau perusakan halte yang kemudian terbakar itu disulut oleh orang-orang menggunakan bahan bakar atau starter. Jadi itu tidak semata-mata ada kertas atau kayu gitu ya kemudian disulut dengan korek, enggak. Jadi ada starter yang membuat api itu membesar. Jadi kita di sini menemukan, di Krisna dan tim dari tim Media Lab itu menemukan bahwa starter itu salah satunya adalah bom molotov. Itu terjadi pada footage atau potongan video di halte MRT Senayan. Berarti mereka well prepared banget ya? Betul, Pram. Jadi memang mereka menyiapkan bahan bakar atau bahan starter itu sebelumnya tentu saja ya. Dan mereka menerobos pagar dan melemparkan starter atau bom molotov itu ke area yang kemudian memang mudah terbakar. Itu kita temukan di halte MRT ya kan, dan juga di halte sebentar. Aku cek dulu ya biar nggak omon-omon nih. Omon-omon tuh nama podcast. Kayak nama program kita ya. Pak nonton ya. Situ ada bos kami semua, Bagja Hidayat. Oke. Selain di halte MRT Senayan, pola yang sama ditemukan di gerbang tol Senayan. Iya kan? Di situ kita mendapatkan satu potongan video di mana ada orang yang menyulut api ke bawah dan itu kemudian langsung membesar gitu, Bang. Jadi ini tidak mungkin dipicu oleh bahan bakar biasa saja gitu, seperti kertas, kain atau apapun ya. Pasti ada starternya yang membuat api membesar. Nah, kita juga menemukan ada pola atau kode untuk memulai kerusuhan dalam arti penjarahan ya. Kalau tadi ada perusakan fasilitas umum di rumah Sri Mulyani misalnya yang dijarah di Bintaro, itu ketika perusak masuk atau penjarah masuk, ada drone yang seperti memberikan petunjuk gitu. Seperti menggiring massa untuk masuk ke dalam, lalu juga ada letusan kembang api. Itu yang memacu atau memicu massa untuk bergerak dan merangsek masuk ke kompleks Sri Mulyani ya. Dan ini bukan cuma di Sri Mulyani juga ya, di beberapa titik lainnya pun juga ada kode-kode serupa kan yang muncul kan. Salah satunya di rumahnya Uya Kuya. Jadi kita juga menelusuri lagi dan bertanya kepada saksi-saksi yang di sekitar rumah Uya Kuya gitu. Mereka mengatakan kepada Tempo bahwa kodenya adalah seperti teriakan gitu, seperti wu 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 gitu. Lalu setelah adanya teriakan itu barulah massa yang sebelumnya itu sudah berkumpul di minimarket di dekat rumah Uya Kuya langsung merangsek dan masuk ke rumah Uya Kuya. Dan jangan lupa ada juga ini
2 gelombang. Wah, persis. Di sebuah tempat 2 gelombang. Betul. Jadi ada yang masuk duluan penjara, terus kemudian ada yang berikutnya kelompok lain yang juga masuk, terus ya juga sama-sama menjarah gitu kan. Nggak mungkin juga ini ketinggalan aja kan, gitu loh. Dan rentang waktunya sekitar 1 jam atau 2 jam dari gelombang 1, gelombang kedua datang itu. Tapi informasinya kalau di rumah Uya Kuya dan di tempat Eko Patrio itu sebetulnya hampir ada 3 gelombang. Gelombang pertama adalah penjarahan pertama, gelombang kedua penjarahan kedua, yang gelombang ketiga ini yang diantisipasi oleh orang-orang di PAN gitu ya, itu pembakaran rumah Uya Kuya dan Eko Patrio, dan keduanya sudah tidak ada di rumahnya masing-masing. Keduanya sudah diungsikan di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Artinya dengan pola seperti itu, pembakaran maupun penjarahan, artinya ada terkoordinasi ya, sangat dikoordinasi ya. Gitu. Ya ini juga terkonfirmasi oleh beberapa petinggi lembaga negara yang ikut mengurus persoalan ini ya, bahwa memang ini sangat terorganisasi nih kelompok ini gitu, dan juga ini sebenarnya ada dugaan, ini masih dugaan ya memang ya, yaitu bahwa rumah orang-orang ini sebagian ini sebenarnya hanya sasaran antara. Gitu, ada yang tokoh lain siapa itu ya disasar gitu. Siapa itu? Rumah pertama itu justru sasarannya, Pram. Ya, tapi itu menjadi seolah dikaburkan gitu. Betul. Loh. Gitu ya, nanti lengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo. Dan yang menarik, Pram, rumah-rumah itu sudah ada yang menjaga, aparat tentunya. Artinya kan ini ada pembiaran dong. Ya sebenarnya mungkin juga bisa disebut pembiaran atau enggak, itu nanti perlu dibuktikan lebih lanjut. Betul, ya. Karena mungkin kalau menghadapi ratusan orang yang datang juga mereka kelimpungan ya. Sebetulnya beberapa hari sebelum penjarahan itu ada semacam kode di media sosial yang membuat ya Sri Mulyani ya itu was-was rumahnya akan dijarah, yakni poster atau gambar yang menunjukkan ada 4 wajah, Uya Kuya, Eko Patrio, kemudian Sahroni, dan juga Sri Mulyani gitu. Sri Mulyani sudah berusaha untuk melaporkan atau menyampaikan kepada Presiden lewat 2 pejabat, salah satunya menteri dan 1 orang yang menempel dengan Presiden. Di hari Sabtu pagi sebelum rumah Sri Mulyani dijarah, Sri Mulyani itu sudah diberi pertolongan lah ya. Ada aparat yang memang berjaga di rumahnya Sri Mulyani sebanyak lebih dari 20 orang. Tapi kemudian benar kata Erwan tadi, semacam ada pembiaran gitu ketika massa bergerak, aparat tadi kayak mempersilahkan aja gitu. Jadi tidak berusaha menghalau ya? Tidak berusaha menghalau karena alasannya adalah massanya terlalu banyak, jumlah orang yang datang terlalu banyak. Begitupun di rumah Eko Patrio dan Uya Kuya. Dan informasi yang kita dapat, itu Eko Patrio lapor juga ya ke ketua umumnya Julhas. Betul, sampai di pagi hari itu dia sampai nangis-nangis gitu, karena ya barang-barang keluarganya, barang-barang anaknya segala macam itu semua diambil. Gitu. Dan sebetulnya juga sudah ada aparat yang berjaga, tapi ya itu tadi masa terlalu banyak. Dan Uya Kuya maupun Eko sebetulnya sudah diungsikan juga ya ke sebuah apartemen. Ya di Jakarta Selatan tadi. Dan sebetulnya informasi dari PAN ya, dari internal PAN, sudah ada upaya massa untuk bergerak juga ke arah apartemen. Jadi tempat bersembunyi Eko dan Uya Kuya saat itu bocor informasinya. Menyoal penjarahan ke rumah pejabat dan juga politikus DPR ini, Pram, sebenarnya ada satu semacam sikap gitu ya, bahwa ya bagaimanapun atau sebenci-bencinya kita terhadap perilaku atau tingkah laku politikus pejabat di Indonesia gitu, penjarahan bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Betul. Karena ini sudah masuk dalam persekusi ya, gitu. Dan pidana, kriminal, dan juga sudah masuk ke ranah yang sangat privat. Rumah itu kan sangat privat gitu kan. Dan aksi-aksi bahwa kita protes, bahwa kita tidak suka boleh aja ya kan, tetapi kalau sudah sampai menjara itu sudah tidak bisa dibenarkan. Pram, Wan, Cik, jadi salah satu temuan lain ya yang kemudian sangat menarik kita bisa dapatkan dari lapangan itu adalah
keterlibatan aparat tentara dalam demonstrasi Agustus Kelabu ini. Betul Kang. Jadi di Tempo Plus, Tempo harian itu ya, teman-teman dari Deshukrim itu sudah menurunkan laporan soal orang-orang dari intelijen ya, atau badan intelijen strategis. Ini badan intelijennya tentara, dan bagaimana mereka ini kemudian ditangkap oleh polisi ya, sempat ditangkap oleh polisi gitu, dengan kemudian terbukti mereka punya kartu anggota gitu kan. Dan ini terjadi di beberapa tempat ya. Ada yang di Jakarta, terus juga ada yang di mana, Depok ya, terus juga di Palembang gitu loh. Dan bukan hanya dari BAIS, ada tentara dari kesatuan lain tentunya kan. Dan salah satunya inisialnya S ya. Oh, S itu kalau satu. Kalau banyak? S gitu. S kacang hijau. Bukan. Pisang hijau. Dan ya Pram gua jelasin ya, yang tadi S itu nih. Jadi kami dapat dokumennya, lalu kemudian kami juga udah ngecek ke aplikasi Get Kontak ini, barang ini orang ini kan. Lalu wah benar ini orang ini. Tentara ya gitu. Kami juga berusaha menghubungi dia, lalu kemudian ternyata peran dia itu adalah admin, Pram, di salah satu grup WA. Oh, dia membentuk grup WhatsApp ya? WA, dan isinya lebih dari 1.000 tuh anggotanya itu. Isinya itu adalah dokumen yang kita dapat ya, itu adalah kebanyakan anak sekolah. Anak sekolah. Ya, dan ini bukan hanya di Jakarta, tapi juga di banyak daerah gitu ya. Dan di banyak daerah, salah satunya di Kendal ya. Betul. Gitu. Dan tugas dia di grup itu adalah salah satunya memprovokasi untuk membakar gedung pemerintahan. Nah, ini yang menarik di situ ya, keterlibatan tentara. Jelas kok di situ. Tertulis jelas betul. Sing penting kobong. Kobong itu apa? Penting kobong. Kobong itu apa? Bahasa Jawa itu. Apa artinya? Penting terbakar. Oh, gua kan Sunda. Sorry, yang penting kebakar. Terbakar. Sama seperti juga bukan kalau itu kan nggak sengajauan. Gitu loh. Jadi dilindas bukan terlindas. Iya. Detailnya Pram, Kang baca di majalah Tempo gitu ya. Iya, tapi di situ sebenarnya bukan hanya tentara, tapi orang-orang yang diduga terkoneksi dengan tentara. Salah satunya adalah ibu-ibu ya. Meskipun itu sipil ya, Pram ya? Meskipun itu sipil. Nah, tapi dia terkoneksi. Informasi yang kami dapatkan, dia terkoneksi dengan salah satu grup elit itu. Dan dia itu menghimpun massa gitu ya, untuk bergabung dalam demonstrasi, dan itu udah bayarannya. Betul. Besarnya berapa? 62.000 rupiah. Emangnya dolar. Enak banget dari Amerika. Mindsetnya masih dolar. Aduh, pisang hijau tuh 62.000. Dan jangan lupa Pram, ada juga keterlibatan di Tenggarai ya, keterlibatan sipil. Namanya itu Mugianto. Ini yang videonya sudah beredar di mana-mana ya. Dan dia diduga disuruh oleh anak tentara ya. Pengakuan dia betul. Ya, yang pasti kalau kami juga sudah coba bertanya ya ke beberapa lembaga negara ya, apakah keterlibatan tentara ini meliputi merupakan instruksi atau menyangkut institusi TNI secara umum, TNI loh ya. Kalau TNI itu kan di bawahnya ada banyak tuh. Ada juga angkatan darat gitu, terus juga ada lembaga intelijen gitu ya. Selain Matra-Matra ada lembaga intelijen gitu. Apakah ini melibatkan TNI secara umum? Enggak. Gitu loh. Ini memang sejauh ini sifatnya masih personal, tapi ada kemungkinan mereka terkoordinasi gitu loh. Oke Pram, kalau dari pasukan elit gimana Pram? Lengkapnya baca di majalah Tempo ya. Nah, Pram, Wan, C, ini kan kita sudah membahas dugaan keterlibatan tentara ya dalam demonstrasi Agustus gitu. Tapi kita juga mengumpulkan informasi dari sisi politiknya, ya kan? Ini yang juga nggak kalah gurihnya nih, Pram, ya kan? Karena kita mendengar bahwa Istana atau Presiden Prabowo
itu juga pontang-panting dalam merespon atau menanggapi demonstrasi yang terjadi. Ini ujian pertama dia nih sebagai presiden. Ujian gitu. Kesekian. Iya. Demonya udah yang gede. Iya. Tanyanya lulus nggak? Tergagap-gagap. Tergagap-gagap. Ya kalau kemarin kan kita sudah menuliskan juga soal pontang-pantingnya istana ya. Tapi itu memang terus bergulir tuh, mengingat deadline gitu. Nah inilah memang kalau dalam situasi deadline itu kan memang ada batasannya gitu loh. Kemudian terjadi perubahan baru gitu, dan waktu itu kita juga melihat istana nih pontang-panting banget menghadapi demonstrasi ini gitu kan, sampai presiden kemudian harus turun langsung ketemu dengan kerabatnya Afan Kurniawan, dan juga ada manuver dari istana untuk menggerakkan kementerian dan lembaga gitu loh, dengan mereka mengupload pidatonya presiden gitu kan, terus juga kemudian ada menteri yang mengunggah postingan gitu kan, yang kita percaya dengan langkah presiden memberantas mafia migas, betul gitu kan. Yang percaya kan dia ya. Iya. Nah ini menarik, Pram, Kang, karena kabinet sendiri sebetulnya terpecah ketika demo itu terjadi. Apa pecahnya? Gimana tuh, Cak? Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Listio Sigit Prabowo. Di Jumat malam ketika Prabowo setelah pulang dari Taksiah di rumah Afan Kurniawan, Prabowo mengumpulkan beberapa orang di satu tempat. Ada seorang menteri yang tunjuk wajahnya Listio. Listio harus dicopot dan sudah ada nama penggantinya sebetulnya. Kenapa? Karena Listio dianggap gagal sebagai pemimpin lembaga kepolisian untuk menertibkan anak buahnya atau pasukannya. Dan juga gagal mengantisipasi demonstrasi ya. Betul. Dan setelah pertemuan itu Prabowo memanggil Listio sendiri. Empat mata. Kepada seorang koleganya, Listio ini cerita bahwa ketika dalam pertemuan itu Listio menyebut sudah ada informasi keterlibatan tentara. Di situ Prabowo belum firm betul. Yang Prabowo ikut datang ke rumah sakit Polri itu kan? Yes, betul. Jadi sebelum Prabowo datang ke rumah sakit Polri, Prabowo bersama Listio itu ada dalam satu pertemuan di satu tempat. Dan Listio menyampaikan data berupa identitas perusak fasilitas umum, penjara, dan di dalam data itu juga ada aliran transaksi dana yang dilaporkan kepada Prabowo. Disitulah Prabowo percaya bahwa ada keterlibatan secara firm. Prabowo percaya bahwa ada keterlibatan tentara. Dan yang sebetulnya juga menarik adalah bagaimana Prabowo menghimpun dukungan dari kabinetnya agar meredam demo-demo ini. Tapi sebelumnya, gue sama Erwan ketemu nih dengan narasumber yang cerita orang dekatnya Prabowo itu sebenarnya sudah menyampaikan kepada presiden bahwa ada keterlibatan tentara. Gitu loh. Awalnya dia tidak percaya, tapi kemudian setelah itu dia mulai percaya kan, sampai sebelum konvers kan, terutama kan konvers hari Minggu ya. Tapi Pram, Cak, Kang, ada yang menarik ini, Prabowo menjenguk polisi di Rumah Sakit Keramat Jati ya, Polri ya. Tidak ada tuh dalam agenda itu tuh. Nah tiba-tiba dia impulsif menaikkan pangkat polisi yang terluka di sana. Ya ini memang menimbulkan kritik ya dari berbagai kalangan ya, mengingat tindakan polisi juga saat itu represif gitu kan, terbilang represif. Dan kalau memang kemudian mereka terluka ya tidak perlu juga kemudian diberi kenaikan pangkat gitu kan. Betul. Di luar cerita itu, Pram, Wan, Kang, ada cerita yang menarik lagi. Jadi di akhir pekan, ketika setelah demo tanggal 28 dan 29 itu terjadi, ada rencana upaya untuk darurat militer yang dikeluarkan oleh salah satu kementerian dan sudah dalam bentuk draft. Lalu draft itu diusulkan kepada Prabowo dan seorang purnawirawan jenderal juga memberikan usulan Prabowo mengeluarkan perpu kedaruratan seiring senyampang dengan keluarnya draft darurat militer itu. Lalu Prabowo mengumpulkan beberapa orang dekatnya, termasuk orang dekat di DPR. Nah, orang dekat di DPR inilah yang kemudian keras nih, nggak mau darurat militer. DPR tidak akan tidak akan mendukung adanya darurat militer. Kenapa? Karena kalau darurat militer, Prabowo sendiri justru yang akan terancam jatuh. Gitu. Dan pada akhirnya darurat militer itu dibatalkan. Tapi kemudian ada
bentuk lain. Nah, bentuk lainnya apa nanti di majalah Tempo. Ya, sebenarnya juga alasan kedaruratan militer ini tidak bisa dijadikan pembenaran ya untuk kita menghentikan demonstrasi ya, atau melarang orang, mengajak orang untuk berhenti berunjuk rasa gitu. Kalau berunjuk rasa ya berunjuk rasa saja gitu. Nah ini tidak ada persoalannya kemudian dengan darurat militer. Justru itu menjadi salah satu bahan bakar atau amunisi gitu ya, bukan untuk kemudian rusuh ya, tapi bahwa rencana darurat militer ini menunjukkan bahwa pemerintahan kita tata kelolanya ya serampangan banget gitu loh. Masuk harus mengeluarkan darurat militer gitu. Kalau gua sih tidak mendukung kemudian menghentikan darurat militer demonstrasi dengan alasan darurat militer gitu loh, karena ini akan ditunggangi segala macam. Enggak lah, dan justru ketika itu terjadi momentumnya hilang. Gitu. Dan beberapa pejabat juga mengakui kalau misalnya darurat militer, indikator kedaruratan itu apa? Nggak memenuhi indikator kedaruratan gitu. Dan banyak pejabat yang juga khawatir kalau misalnya darurat militer itu justru terjadi. Gitu. Dan memang harusnya ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan atau perubahan secara besar-besaran gitu ya. Ya dari sisi eksekutifnya, pengelolaan anggaran yang kacau balau ya, terus juga kemudian legislatifnya gitu loh, terus juga kemudian yudikatifnya, ini semua perlu pertobatan massal juga, dan ini memang perlu perbaikan yang luar biasa dari mereka. Tapi ketika kemudian ada seruan gitu loh, tidak usah demonstrasi dan segala macamnya gitu, ya ini kemudian momentumnya menjadi hilang. Sayang sih, gue bukan kemudian mendorong orang untuk berbuat terus, enggak ya, tapi ada hal yang sebenarnya bisa kita perjuangkan di situ lewat demonstrasi. Demonstrasi itu bukan sesuatu yang tabu kok ya, justru ketika pemerintah atau polisi menganggap itu sebagai sesuatu yang tabu, ya akhirnya represi yang muncul gitu loh. Tapi uniknya gini Pram, jadi alih-alih pemerintah itu introspeksi diri gitu ya, justru dalam rapat kabinet. Emang pernah ya? Nah itu dia makanya. Alih-alih pemerintah itu introspeksi diri, dalam rapat kabinet itu justru Prabowo itu menyampaikan kalau demo-demo ini itu terjadi karena ada tunggangan, gitu ya. Ada yang menunggangi. Ada yang menunggangi gitu. Siapa yang menunggangi? Versi Prabowo adalah orang-orang atau pihak yang tidak suka Prabowo bersih-bersih korupsi gitu. Sejak kapan? Apanya? Bersih-bersih korupsinya masih sejak kapan? Cherry picking. Cherry picking. Jadi di situ di-mention tuh dalam rapat kabinet bahwa ya ada upaya makar, ada terorisme, ada kelompok yang berupaya mendanai demo-demo gitu, dan bahkan menyebut satu kelompok menjadi sumbu demonstrasi gitu. Dan uniknya lagi, menariknya setelah rapat kabinet itu Prabowo memanggil Kepala BIN dan juga Panglima TNI. Di situ Prabowo cukup marah dengan Kepala BIN karena dianggap memberikan laporan yang tidak seperti yang ada di lapangan. Kondisi sebenarnya ya. Iya, betul. Bahasa orang yang mengetahui pertemuan itu, Prabowo tuh bilang gitu, di laporan itu akan aman-aman aja, tapi faktanya nggak aman gitu. Ini gimana sih, udah dinaikin bintang katanya gitu. Jadi marah betul. Dan ya Prabowo berupaya ya untuk meredam dari berbagai sisi ya, merangkul misalnya ya, mengajak bertemu dengan kelompok ormas keagamaan, lalu ketua-ketua partai gitu. Dan ketika bertemu dengan ketua-ketua partai itu Prabowo juga menyampaikan supaya ketua partai membantu untuk menyampaikan kader-kader bawahnya untuk meredam aksi-aksi massa. Oke. Ya harusnya nggak perlu sampai sebegitu parnonya ya. Tapi juga ya lakukan perubahan dong gitu loh. Bukan berarti kemudian harus meredam gitu loh. Yang meredam itu mungkin satu hal, tapi yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah ya tadi seperti Cica yang bilang introspeksi gitu kan. Ya mereka harus mengevaluasi apa yang salah dari pemerintahan saat ini. Apa iya kalau kemudian pemerintahan ingin bersih-bersih, masyarakat tidak akan mendukung. Ya kita semua juga bosen kok dengan pemerintahan yang korup gitu ya, yang kotor gitu. Ya kalau bersih-bersih beneran ya bersihin dong gitu loh. Dan kelihatan sih Pram dari cara Prabowo merespon demonstrasi dan bagaimana dia mengumpulkan dan menjelaskan
latar belakang demonstrasi ini seperti kaset lama yang diputar-putar terus. Jadi apa cara dia untuk merespon demonstrasi atau huru-hara ini adalah dia mencari kambing hitam. Dia tidak mencoba untuk melihat bahwa sumber utama permasalahan atau demonstrasi ini adalah pemerintahannya, kebijakannya, cara pemerintah kemudian mengelola program-programnya, proyek-proyeknya. Itu sebenarnya sumber masalah utama yang membuat kemudian sekali lagi masyarakat atau publik marah terhadap pemerintahan Prabowo. Sebenarnya itu poin-poin penting yang bukan mencari kambing hitam seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Pun caranya meredam bukan dengan mengevaluasi kebijakan, Kang, tapi dengan perintah kepada para menterinya, misalnya untuk pertama tidak flexing, yang kedua untuk tidak pergi ke luar negeri dulu atau mengurangi perjalanan. Tapi dia kan keluar negeri. Nah, rencananya sebentar doang. Foto-foto. 8 jam yang doang. penting ketemu Putin sama Xi Jinping. Awalnya Prabowo itu akan membatalkan perjalanan ke Cina. Nah, kan sudah minta maaf juga kan? Iya, betul. Ke Cina minta maaf. Minta maaf ke rakyat. Rikang yang jawab. Tidak ada komentar minta maaf atau pernyataan permintaan maaf. Betul. Iya, dan kepada ketua umum partai juga menyampaikan hal yang sama gitu. Caranya meredam adalah meminta para kadernya untuk tadi tidak flexing di media sosial gitu. Tidak flexing ya, bukan mengamalkan ya di dalam kehidupan nyata, tapi tidak flexing gitu. Nah, dengan segala demonstrasi yang terjadi gitu yang menimbulkan korban jiwa dan juga di situ publik marah luar biasa besar ya, dan juga cara pemerintah menyikapinya. Tempo sudah menggelar rapat ya membahas persoalan ini dan punya sikapnya. Satu hal Pram, bahwa kita menyoroti dan menyoal bagaimana keraguan-raguan Prabowo dalam menyikapi turbulensi yang ada di dalam pemerintahannya gitu. Nah, dalam demonstrasi atau huru-hara Agustus ini sebenarnya kita bisa melihat ada dari cerita-cerita yang sudah kita kumpulkan juga adalah adanya kelompok-kelompok ya kan, silo-silo dalam pemerintahan Prabowo yang saling bersaing, elit-elit politik yang saling bersaing, menunjukkan pengaruh, memperjuangkan kepentingannya atau ingin kepentingannya dicapai dan macam-macam. Nah, dalam hal ini mestinya dengan adanya kubu-kubu, silo-silo atau elit-elit yang bersaing, Prabowo sebenarnya bisa menentukan atau kemudian bisa membereskan ini. Yang terjadi adalah dia ragu dan kemudian membiarkan kompetisi atau persaingan di antara elit politik ini semakin meruncing dan tidak sehat ya. Dan tidak sehat. Karena itulah kemudian huru-hara yang terjadi atau kerusuhan yang terjadi di Agustus di ibu kota Jakarta dan juga di daerah-daerah lain itu kemudian meletus dan memuncak. Ya kan? Ketidakpedulian atau keraguan-raguan Prabowo itu juga tampak dari bagaimana dia merespon dan mencoba untuk mengatasi berbagai persoalan dan tuntutan masyarakat ya kan terhadap pemerintahan.